Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang residivis jamret di Samarinda yang baru bebas dari dalam penjara kembali ditangkap polisi usai beraksi. Layanan Puskesmas Trauma Center di Loajanan Ilir, Samarinda jadi sorotan warga. Di Balikpapan, aturan jam operasional kendaraan bertonase besar tidak bisa sembarangan melintas di jalan umum. Puskesmas Loajanan Ilir Samarinda menjadi sorotan terkait layanannya. Bahkan sorotan itu diunggah oleh sejumlah warga melalui media sosial dan disebar ke masyarakat. Dalam unggahannya, warga kecewa oleh sikap petugas bagian pendaftaran yang dinilai kurang ramah terhadap pasien maupun keluarga pasien. Menyikapi keluhan tersebut, Kepala Puskesmas Trauma Center Harapan Baru berjanji secepatnya akan melakukan evaluasi internal. Jika dalam evaluasi itu ditemukan pelanggaran, maka tindakan tegas akan diberikan agar layanan kepada warga bisa lebih maksimal. Jadi nggak harus ber-KTP Loajanan, tidak banyak. Hari ini kami akan sudah mengagendakan untuk melakukan rapat internal untuk menggali seperti apa sih kronologis kejadian tersebut. Dari situ baru kami akan melakukan tindak lanjut selanjutnya untuk melakukan pembinaan atau hal-hal yang perlu kami perbaiki. Termasuk mungkin melakukan sanksi apabila itu terbukti Bu ya, kalau misalnya mereka pelayanannya judes atau jutek itu. Iya, intinya kan kami di sini untuk peningkatan pelayanan atau perbaikan pelayanan. Jadi nanti kami lihat sesuai dengan sesuai dengan kasusnya. Saat ini, pihak puskesmas masih berupaya mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh petugasnya. Diyakini pengumpulan bukti tersebut tidak akan memakan waktu terlalu lama. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Siswa SMA Negeri 8 Samarinda di Jalan Untung Suropati, Sungai Kunjang terus bergerak menyuarakan bahaya perundungan di lingkungan sekolah. Mereka aktif memberikan penyuluhan kepada teman sebaya dan gencar menyebarkan berbagai konten kampanye anti-bullying melalui media sosial. Kesadaran para siswa muncul karena perundungan dapat merusak mental, membuat korban menarik diri, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Nikita Aulia Anugrah, salah satu siswi sekaligus ketua komunitas anti perundungan, mengaku bergabung dalam komunitas ini untuk membantu mengubah perilaku teman-temannya yang dianggap kurang terpuji, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Seusia kita ini kan banyak melakukan bahaya bullying itu adalah salah satunya itu dapat merusak mental seseorang, dapat membuat yang korban dari bullying tersebut itu bisa menyendiri, terus tidak percaya diri dan lain-lainnya. Kenapa mau bergabung di komunitas ini? Saya mau bergabung di komunitas ini tuh untuk melakukan perubahan terhadap perilaku-perilaku siswa yang tidak terpuji di sekolah maupun di luar. Berbagai macam Pihak sekolah menyebut komunitas anti perundungan di SMA Negeri 8 ini sudah terbentuk sejak 2021. Dasar pembentukannya yakni Permendikbud terkait pembentukan komunitas anti bullying di lingkungan sekolah. Terbentuk sejak tahun 2021. Nah, dasar kami membentuk di sini adalah
sesuai dengan instruksi dari Permendikbud sejak tahun 2020 dan 2021 untuk mereka mengharapkan setiap sekolah itu membentuk yang namanya organisasi ataupun komunitas anti bullying untuk mencegah yang berkaitan dengan kekerasan di sekolah, terutama bagi siswa. Nah, itu yang mendasari. Jadi kami menindaklanjutinya, kemudian sampai dengan 2025 ini kami berhasil membentuk komunitas di anti perundungan di SMA 8. Baik guru maupun siswa berharap keberadaan komunitas ini dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan perundungan, serta membentuk karakter siswa yang saling menghargai. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Minibus berplat merah ini merupakan salah satu contoh kendaraan yang tidak menaati aturan berlalu lintas. Meski sudah terpasang larangan berputar arah, namun sang sopir tetap melakukannya. Di titik lainnya yakni di kawasan Jalan MT Haryono, sejumlah kendaraan terlihat masih parkir di tepi jalan. Padahal di sepanjang kawasan tersebut sudah terpasang tanda larangan parkir. Bahkan sosialisasi terkait larangan parkir itu sudah disosialisasikan selama 3 pekan. Larangan itu diberlakukan karena sepanjang jalan MT Haryono ini ditetapkan sebagai KTL atau kawasan tertib lalu lintas. Dengan KTL ini sangat penting sekali KTL. Karena apa? Untuk menciptakan budaya masyarakat Balikpapan termasuk Anda semua dan kita yang hadir di sini agar tertib berlalu lintas. Kita berkolaborasi dengan Dishub yang semuanya masing-masing mempunyai kewenangan sesuai dengan fungsinya. Nah, karena itu mari kita mendukung semua program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini. Memang perlu waktu, tetapi harus kita laksanakan step by step. Kalau tidak, ya nanti akan bablas semuanya. Khusus untuk MT Haryono, larangan parkir itu diberlakukan sejak dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Selanjutnya, dan pukul 4 sore hingga pukul 6 sore. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.